Kembali lagi bersama kami di Bincang Reaksi. Kali ini kita khusus membahas tentang tragedi yang terjadi di Yerusalem. Khususnya yang kemarin-kemarin banget itu pas sholat Id ada penyerangan di Masjid Al-Aqsa. Bukan pas sholat Idnya, Ya, sebelumnya malam terakhir Ramadan. Orang-orang sholat taraweh diserang lah sama berarti malam-malam sekitar Lailatul Qadar tuh ya? Iya kan? Pas banget. Dan itu juga buat kita ingin belasungkawa dulu sebelum ini kepada korban-korban yang berguguran di sana. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam nih, gue pengen ngebagiin pemikiran gue atau perasaan gue nih, yang gue harap kalian semua tuh merasakan hal yang sama dengan gue. Kita sharing aja berarti ya. Ngobrol aja. Jadi Kalian setuju nggak nih kalau kita lahir itu nggak milih? Setuju banget. Gue bisa aja jadi orang India, gue bisa jadi orang Amerika, gue bisa aja jadi orang Palestina yang tinggal di Gaza, bisa aja loh. Dan kalau gue kebetulan lahir jadi orang Gaza, gue pasti mau ada orang yang menyuarakan suara gue. Setuju. Ya kan? Setuju. Dan itu aja sih, gue cuma berharap ya kita ngerasa anjir itu bisa aja kita loh. Kita lagi nongkrong di sini, ngobrol, ngerokok, ngopi. Di sana ngapain? Takbiran, lagi baca Al-Quran. Kita sini suara motor, sana suara rudal cuy. Suara gedung runtuh langsung kenanya kan. Gue cuma pengen begitu aja sih, ngerasa itu bisa aja kita. Benar. Jadi ya bersyukur aja kita sih. Lagi kusu-kusunya berdoa tiba-tiba gas air mata masuk. Iya. Makin kusuan. Ditambah lagi kan sekarang lagi bulan suci kan waktu itu pas diserangnya. Kalau yang kalian lihat awal-awal nih, yang waktu sholat taraweh kalau nggak salah, yang lagi saf-saf rame tiba-tiba tentara datang, lihat nggak tuh? Iya. Yang ditembakin satu-satu kan, yang kena barisan belakang duluan. Ya. Terus yang barisan depan masih pada sholat, ditembak lagi gas air mata persis di depan lagi sholat cuy. Dan itu udah mau nggak mau kan pastinya bubar, dan itu tragis banget sih. Kalau kita ngebandingin sama di Indonesia, tempat kita udah jauh banget lebih enak sih. Kita bisa kusu. Setuju. Kita dari kemarin bahas soal hak bersuara mereka, hak untuk menjalankan sholat aja nggak bisa. Iya. Benar. Hak untuk hidup aja deh yang paling itu tuh dasar ya kan. Nah, jadi ini gimana ini? Awal mula konflik ini bisa terjadi gitu. Jadi kalau Ada ini Nabil history. iya nanti ada Historian. Sejarah apa? Nabil ya, sejarah. Ini berdasarkan riset dari kita. ada lower start nih di sini ya. Oh ya, disclaimer dulu, ini kita jatuhnya sotoan aja sih. Bukan kayak kita bukan historian, kita bukan ahli dalam bidang itu, tapi ini kita membagikan apa yang kita tahu dan dari perspektif kita juga. Balik lagi kan ini kan bincang reaksi, kita kan memberikan reaksi kita aja dulu. Iya, betul. Tapi yang enggak semena-mena, iya. apa tuh namanya, Itu pasti, kosong gitu. iya. Tidak, kita juga berlandasan kok, kita punya landasan. Kita sekaligus mengingatkan kalian aja, ini gue ambil dari artikel di Kompas. Jadi emang awal konfliknya itu dari Perang Dunia I. Udah lama tuh. Ini sejarah awal ya kan. Berapa tahun lalu? 100 tahun cuy. Lu bayangin aja. Dan itu masih terus berlangsung sampai sekarang. Sebenarnya dari awal dari Inggris, saat dia pemenang perang, dia kan mengakui bahwa sebagai pemenang perang, dan dia melalui Siapanya nih yang menang perang? Inggris. Oh, Inggris. Dunia I. Ya. Iya, dan melalui deklarasi Balfour pada tahun 1917, dia itu mengatakan ingin membuat negara nasional sendiri buat Yahudi itu. Jadi kayak ngelempar inilah tanggung jawab. Nah, lempar tanggung jawabnya kemana? Ke daerah Arab. Dan itu yang protes adalah Palestina. Ini Inggris ini melempar tanggung jawab. Ya. Kenapa malah mengasih tempat kami di daerah Arab sana? Daerah Timur Tengah. Iya, sebagai tempat-tempat para Yahudi waktu di sana. Mulailah konflik. Ditambah pas konflik, perang pertamanya itu pas ini masih perang antara masyarakat Muslim dan Yahudi, masih di situ tuh. Kebetulan. Tapi bukan berarti, sorry gue potong. Berarti bukan pertamanya bukan soal negaranya ya kan? Bukan. Soal si orang itu tadi, si Yahudi dengan Muslimnya. Iya, ini ya masih kan? Muslim dan Yahudi. Tapi sebelum ke situ, sebelum terjadinya perang, sempet ngasih ke PBB sebenarnya mengadakan sidang terkait tentang itu, tapi nggak lolos.
barulah pecah perangnya di situ. Kebetulan kalah pula Palestina, makin hilang kekuatan di situ dia, kekuatan ininya regulasi. konflik itu diajuin ke PBB. Iya, Untuk diserahin gitu. pada tanggal 23 sampai 29 itu dibahasnya. November 23. tahun 1917. 1917. 1947, sorry. Di 1947. PBB. PBB belum ada di 1907. Iya, lupa, sorry. Dan itu terus berlangsung sampai sekarang tuh sebenarnya Palestina udah nggak punya power buat berkata mendeklarasikan negaranya itu Iya. Atas kebebasan. Iya, dan sampai sekarang berjuang terus. Itulah kita pengen menyuarakan di sini. Dan terjadi lagi yang sekarang booming kan tadi tuh yang pas di sholat tarawih. Itu sedih banget sih. Tapi kalau untuk si perangnya ini udah berarti berlangsung lebih dari 100 tahun tadi, 100 tahunan. Setahun. Terus tahun. Tadi kan awalnya kan dari 19 berapa tuh? Sebenarnya yang bikin terus bertahan tuh gara-gara ini. Jadi kan mereka membuat ini PLO itu Palestina Liberation Organization. Di mana dia kan udah ngatas nama negara lagi kan. Diserahin lagi ke PBB. Nah, proklamasi tersebut itu udah diakui oleh 20 negara termasuk Indonesia. Tapi masih ada yang nggak setuju kayak Israel, Amerika Serikat dan beberapa negara barat lagi yang lain. Dan disitulah yang makin sampai sekarang kan nggak ada Alot. titik akhirnya Iya, tuh. masih alot. Terus gitu aja terus, jadi pertahankan terus. Nah, situlah nggak ada akhirnya lah. Susah juga sih menurut gua, soalnya kita sebutnya ada dua pihak ya, pihak A sama pihak B. Pihak A percaya dia yang paling benar, pihak B dia percaya juga dia yang paling benar. Susah juga menurut gua kalau untuk ketemu jalan tengahnya. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita ngobrolin si jalan tengah itu, PBB kan diciptakan tuh untuk sebagai mediator ketika ada sengketa tanah, konflik ada ya. konflik. PBB ini kan dibuat sebelum perang 1920 kalau nggak salah. Iya. Itu untuk menggantikan sebelumnya ada namanya League of Nations kalau nggak salah, yang gagal akhirnya pecah perang lagi, perang dunia kedua, dan akhirnya dibentuk PBB untuk menjaga keamanan. Dan di PBB ini di PBB di Kebanyakan dong. sorry BBB jadinya. nah ya kan bangsanya juga banyak ini kita bang, gimana ya. Bangsa. Iya. Pakai S aja. udah cukup. Tapi kan negara Udah cuma ada berapa? gak usah dibahas, Oke. udah cukup. Di PBB ini udah melakukan beberapa kali mediasi lah bahasanya untuk si konflik, khusus si Dua negara Israel ini. dan Palestina. Dan kan nggak gampang sebenarnya ketika si PLO ini udah mengajukan ke PBB untuk melakukan sengketa apa segala macam, dan begitu juga pula Keadilan lah, di jadi cari Israel keadilan tadi yang lah. udah Balik lagi ke dibilang PBB. ditolak beberapa negara. Nggak gampangnya tuh karena ada step yang menurut gue agak rumit ya, karena ini kan kalau kita ngobrol ini bahas soal si kepercayaan lagi. Iya. Dan salah satu step untuk melanjutkan masalah ini di Mahkamah Internasional adalah fact searching, fakta. Ini tuh sebenarnya tanah siapa? Dan kalau misal kita ngobrolin sebelumnya tadi, perang yang menang bukan Palestina. Iya. Dan makanya sampai sekarang konflik itu masih terjadi. Dan yang gue baca berita juga, Jumat hari ini ya, berarti ya Jumat ya? Iya. Hari ini di tag video itu PBB mengadakan rapat pertemuan khusus untuk Membahas Tapi Masalah bukan ini. udah diundur dia katanya, gara-gara negara Amerika Serikat gak setuju. gue kurang tahu, tapi yang gue baca gitu. Pokoknya sekarang tuh Tapi udah ada lah Iya. wacana-wacananya. Kebetulan banget, gue punya sumber yang cukup kredibel. Jadi diambil dari buku TikTok. Enggak dong, bukan TikTok dong, Ini orang TikTok Wikipedia dong pasti. Gue kemarin baca di WikiHow misalnya. Dari mana? Ini di dalam buku sejarah Timur Tengah. dari back apa Flashback dikit aja. Iya. Tadi kan si Ikhlas sempat ngomong kayak nyinggung dikit tuh kayak sejarahnya. tapi ini biasanya buku kan. Biasanya buku. Ini tuh sama Isawati. Nah, jadi kawasan Palestina itu dulu dikenal sebagai Kanaan. Iya. Oke. Ada banyak sebenarnya sebutannya. Ada Kanaan, ada Yudea, dan Tanah Suci. Jadi emang orang Yahudi itu menganggap Yerusalem itu maksud tanah Yerusalem. suci. Suci mereka. Yerusalem. Iya. Dan kita sebagai umat Muslim pun
juga menyebutnya Di tanah suci Tanah juga. suci Dari juga. 3 tempat yang harus didatangi itu Iya. satunya adalah Yerusalem. Nah di situ dibilang, jadi dulu Palestina itu masih negara jajahan Babilonia, dan jelas Babilonia itu Yahudi dulu tuh gitu. Dan ada beberapa, terus diambil lagi oleh beberapa kerajaan Yunani sampai pada tahun 636 Masehi. Nah itu mulai diambil oleh kekuasaan Islam kayak gitu awalnya. Jadi Babilonia, Yunani, baru Islam nih masuk. Nah, gue juga kalau misalnya ngobrolin untuk perdamaian ini, ada satu hal yang gue pertanyakan sih sebenarnya, apakah sebenarnya selama Israel dan Palestina ini berperang, apakah udah ada mediasi yang menyangkut pihak ketiga yang sebenarnya dalam sejarah itu bekerja untuk banyak negara ketika ada konflik. Salah satunya Indonesia juga pernah kayak gitu kan. Yusuf Kala pernah pernah jadi mediator. Iya, bukan mediator, sorry. Mediatornya di Helsinki, dan Helsinki itu negara apa? Gue lupa, Norwegia. Kalau asal bukan Kempinski sih. kalau Helsinta gue tahu. Sini dong, sini. Iya, makanya aja. Kalau Helsinki. Kalau Helsinki lo tahu. Jadi bahkan di Indonesia aja pernah terjadi sama GAM yang konflik Aceh pengen pisah lah hingga sekarang kan bahkan. Dan ada MOU namanya MOU Helsinki yang melibatkan negara lain yang tidak ikut konflik dalam konflik tersebut sebagai mediator untuk kedua orang ini, kedua negara ini. Ibaratnya netralnya gitu. Netralnya begitu. Nah, gue nggak tahu nih masalah gue udah searching beberapa kali soal ini, tapi gue belum nemu kalau misalnya Israel dan Palestina ini pernah dimediasi oleh negara yang netral atau belum. Gitu sih. Mediasi udah terus-terusan terjadi, Iya, tapi udah. masalahnya netral nggak tuh? Ya. Supaya ngeliatnya objektif, karena kalau udah ngomongin kepercayaan segala macam tuh udah subjektif banget sih, nggak bisa ngeliat suatu hal secara objektif. Tapi kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya nih, langkah PBB itu gimana? Langkah PBB ya tadi PBB itu sebenarnya gimana ya, Mong? Dia kan mediator juga kan? Mediasi, fungsinya. dan mereka ditolak tadi sebenarnya. Ibaratnya nih kalau di sekolahan PBB tuh guru BK lah. Iya, tapi meski kayak gitu ada yang namanya juga kayak negara Security Council nggak salah. Negara keamanan internasional, beberapa negara ada di situ untuk menjaga keamanan internasional, pokok utamanya. Jadi mereka yang ngirim tentara, mereka yang apa segala macam untuk kayak di perbatasan Lebanon ya. Yang pakai helm UN itu. Iya, helm UN itu mereka ada kayak gitu. Jadi nggak sembarang mereka mediasi doang. Tapi gue nggak tahu juga kalau misalnya di Israel Palestina ini ada tentara UN atau enggak. Terus tambah kita kan kayak menggebu-gebu banget. Jujur gue sudut pandangnya dari seorang muslim ya. Dan gue ngerasa banget dari keluarga gue terdekat tuh mereka amarahnya ada gitu. Cuman gue sempat berpikir, kita pernah lihat gak sih dari sisi Yahudinya gimana? Iya. Ternyata setelah gue cari tahu dari sisi Yahudinya pun sendiri mereka nggak setuju dengan agresi itu, yang pembebasan lahan itu di Ini dia. Yerusalem. Tapi maksudnya bukan Bukan seluruh semuanya. Yahudi, Iya, maksudnya iya. Ada yang menentang juga. Iya. Ditambah di Israel itu nggak cuma semuanya, itu nggak semua orang Yahudi, ada orang juga Islam. Jadi kalau gua sih ngelihatnya ini bukan masalah cuma perbedaan agama, tapi ini lebih ke kemanusiaan. Iya, ya. kemanusiaan. Agama historis. kita kesampingkan aja dulu. Itu kesampingkan. Kita ngomongin Ya. kemanusiaan aja yang paling dekat Masalah dengan kita. human rights-nya. Itu kesamaan kita loh, agama beda-beda boleh, tapi kita sama-sama manusia loh. Jadi dari perang ini tuh yang diambil udah keuntungan dari konflik itu udah keuntungan ekonomi dan strategis situlah Atau yang geopolitik. Masalahnya nih ya, nggak gimana ya gue nyebutnya ya, nggak pantas loh untuk sampai segitu parahnya cuman buat suatu kepentingan ekonomi atau apa ya. Masalahnya gue bisa nyebut aja Israel curang anjing. Ini gak lu? Nih pihak Gaza nih nggak punya senjata, maksud gue yang bener-bener memadai. Pihak sana buset cuy, Iya. roket ada kayak apa, Supportnya di diserang mana-mana. Iya, Ya masalahnya kita udah kesampingkan aja dulu deh, udah nggak manusiawi. Ditambah kita juga maksudnya nggak menutup mata bahwa mereka di support sama salah satu negara terbesar kan. Ya, kita nggak usah ngomongin Iya. masalah Iya, apa tapi negara mana yang di tadi aja kita udah ngobrolin soal kayak si PLO ya. Iya, Iya. pasti. PLO. Ya pokoknya Iya. Palestine Liberation Liberation Organization Organization. itu ngajuin dan ditolak sama
Amerika Serikat. Jadi ya bukan masalah kecil dan curang lah mereka intinya gitu kan. Ibaratnya aja ya, kan kita sering lihat video-video Hamas ngirim roket tuh, Iya. Oh iya. ditangkis pakai Iron Dome. Lah, orang dari pihak Israel aja ngirim, kita ada apaan? Iya kan? Bener. Tapi lu pernah nggak pikir nggak, kenapa sih yang sesama ini negara-negara yang sama Muslim ya, ngebantuin Palestina yang deket-deket aja deh kayak Arab Saudi gitu. Pernah nggak pikir nggak? Itu kenapa Tapi sih? bukannya dia bantuin gak sih? Bantuin kan? Bantuin. Karena yang gue baca berita Enggak, yang kalau kasus- kalau dibantuin itu misalkan nih, misalkan Arab Saudi turun tangan, Iya. ditambah sebelah lagi ada Turki yang Islam banget tuh kan, hancur Israel kata cuy. gue nggak, bukan Israel yang hancur, negara Enggak, besar kalau hancur. Asli, Enggak, kalau Turki menurut- itu termasuk salah satu 10 negara terkuat, ditambah dengan inovasi-inovasi teknologi Iya, iya. perangnya dia diakuin Nih, banget. enggak gini Bill, kalau misalnya lu bilang ini Turki nyuplai senjata lah ibaratnya Gua gitu rasa ya. aja, gua rasa Lu aja. nih lu misalnya lu bayangkan, lu berarti ngebayanginnya tuh kayak gue negara ini tuh, gue Turki misalnya, Iya. gue pengen bantu secara hati gue pengen banget bantu si siapa nih, Palestina. Oleh karena itu cara gue membantu adalah menyuplai senjata. Menurut lu kan gitu. Tapi kan si Turki juga punya hubungan diplomasi ke banyak negara. Nah, diplomasi ini Jelas tuh. yang jadi bahaya ketika lo main asal ambil apa namanya? Ambil jalan iya, sendiri. Masalahnya akan lebih kompleks lagi. Iya, masalahnya kan lebih Perang kompleks Dunia lagi. 3 aku tuh ngomongin bisa itu. Iya, makanya. Nah, Iya. kalau ibarat misalnya gak usah kita ngobrolin ke banyak negara dan konflik ini ya. Gue Rusia aja yang kapalnya tenggelam aja nggak mau dibantuin sama negara mana-mana. Maksudnya Iya, gengsi itu. gengsi dan hubungan itu juga ngobrolin soal kerahasiaan negara dan segala macam. Kalau misalnya bisa aja sebenarnya negara Arab Saudi, negara Turki itu ngebantu nyuplai senjata, masukin tentara sana bisa aja, tapi Baik lagi dibolehin dia, nggak sampai BB. dia ngejaga diplomasi itu tadi. Berarti Iya. memang nggak bisa keputusannya itu diambil secara personal. Nah gitu. iya, nah yang makanya cara yang paling bener adalah si mediasi, dan udah 100 tahun juga kita mediasi belum jadi apa-apa. Tapi sebelum lebih lanjut, kayak videonya kita potong dulu. Kita lanjut lagi. Tapi mengikuti kasus yang terjadi minggu ini, yang penyerangan kemarin ya, per tanggal ini gue lihat korbannya udah lebih dari 100 lebih 102, 103 ya nggak salah ya? 103 Yang meninggal kalau ya? nggak salah. Iya. Cemiu ya, Cemiu. Cemiu. Iya. Correct me if I'm wrong. Iya, apa istilahnya? 103 lebih itu yang meninggal. Anak-anak juga ada cuy, Oh itu yang khusus dewasa? total itu yang meninggal. Oh itu Yang tahu. udah punya Oke, KTP. oke. Kalau nggak salah ya. Terus ada penanganannya atau ininya? Tunggu anak-anak berapa tadi? Wah nggak tahu deh, gue lupa. Berarti gue nonton video ini, ada orang di sana relawan namanya Abdillah Onim. Itu relawan Indonesia. Iya, dia jadi jurnalis juga di sana, jurnalis lepasan. Waktu malam takbiran aja, di rumah nih takbiran, dia di luar rumahnya tuh suara rudal cuy, bener-bener rudal. Dan lu kalau lihat videonya, lu cari di IG-nya namanya Bang Onim, dia kagak nangis, kagak takut sama sekali. Orang-orang sana tuh kayaknya kalau lihat foto-fotonya pada seringan senyum semua gak sih? Iya. Setuju Itu kenapa sih? Iya. Merinding gua. Gila, kayak Tapi Bang Onim ini dia tinggal. Oh jadi dia punya rumah. Iya, Berarti istrinya dia orang sana. jurnalis lepas. Jadi kalau kita pihak Indonesia mau nyari tahu apa-apa yang terjadi di sana, biasanya tuh lewat Bang Onim. Karena kan yang kemarin kan ada juga tuh yang gedung jurnalis kan itu. Suara Gedung- Palestina. Iya. Itu hancur juga. Itu kan hancur tuh. Kalau Bang Onim itu dia di NPC, Nusantara Palestina Center kalau nggak salah. NTC itu ya. Nah tadi ngobrolin balik lagi, maaf nih motong, ternyata ada beberapa negara yang ternyata yang mengajukan si mediasi ini, salah satunya Jepang dan Indonesia gitu. Iya. Dan akhirnya nggak bisa, dengan nggak tahu juga gue kenapa, tapi udah banyak negara yang sebenarnya mengajukan untuk mediasi antara konflik ini gitu. Indonesia mengajukan atau si Indonesia Palestina bisa bisa sebenarnya. ngebantu? Gue Palestina minta tadi bantu. Indonesia bisa sih sebenarnya. Tapi Indonesia Jepang mengajukan. kita nggak perlu tanyakan deh bantu Indonesia kayak apa ya. Iya. Maksudnya kan kalau misalnya Indonesia ada sebagai mediasi kan jatuhnya kita nggak netral dong. Ya nggak sih? Iya. Kita pasti kalau misalnya Enggak mungkin. iya. Itu udah ngomongin kepercayaan juga sih. menurut Iya gua. masalahnya gitu kan, makanya kalau Indonesia jadi mediator Tetap aja jatuhnya subjektif. ntar jatuhnya subjektif. Harus di New Zealand aja. Ya
Kalau gua yang disuruh jadi mediator mungkin gua subjektif, tapi kalau misalnya men lu yang disuruh Nama lu juga berangkat, Ikhlasul Amal. Iya, makanya. Yang Mungkin ngebuat gue bisa resah dia tuh ya objektif. bukan siapa yang menang, siapa yang benar, siapa yang salah. Gue yang bikin gue resah sama Gram tuh curangnya itu. Asal lu tahu ya, kan nih Hamas balas serangan Iya. ke airportnya Tel Aviv kalau nggak salah. Iya. Tahu nggak, sebelum dia serang atau sudah, dia ngasih peringatan ke Israel kalau bakal diserang supaya warga sana ngungsi dulu. Palestina ke Israel begitu. Apa iya Israel sama ke Palestina sebaliknya sama? Lagi nongkrong jedar, ya kan? Oh. Tapi kalau kayak gitu itu gue baru tahu nih, gue baru tahu kalau misalnya warga Palestina misalnya mau nyerang rudal kan. Hamasnya kalau nggak salah, lu cari beritanya deh kalau nggak salah ya, lu Oh, itu cari udah berlanjut peraturan aja. perangnya gitu ya. Bukan Enggak, bukan peraturan Kita perang. tapi kalau Panjang misalnya dulu. peraturan perang tuh kayak gimana? Tar dulu deh. Oke. Yang jadi concern gue adalah si Hamas mau bales, tapi bilang dulu ke orang Israel, cabut dulu nih, gue mau nyerang. Ibarat kata tuh kalau mau tawaran assalamualaikum. Enggak. Gitu kan. Enggak, malah gue jadi nggak ngerti. Tidak sesimpel itu, Hamas Nabil. ngomong gitu apa? Ya supaya warga sipil nggak kena. Iyalah. Sekarang Sipil yang nggak boleh si kena. Gaza Iya warga sih. sipil berapa? Anjir. Tadi korbannya Itu per Bapak-bapak, kasus anak-anak ini, kena semua. per kasus ini 100. Gimana kalau kita kumpulin dari awal-awal, berseratus tahun. ya kan? Iya benar. Kita kesampingkan aja. Harusnya ya. Warga Kalau Tangsel ada tuh. Seluruh warga Tangsel ya. Habis. Dan kalau lu ngomongin tentang konflik, itu kalian harus tahu sebenarnya perang itu nggak asal tembak-tembakan yang paling banyak mati kalah. Ada aturannya, bener-bener diatur itu. Kita udah ngomongin dari perang dunia 1, dunia 2 segala macam, ada namanya konvensi Jenewa. Kalau nggak salah itu di Swiss. Jenewa ya. Awalnya itu ada 4 konvensi, 4 tahap. Dari awal tahun 1894 kalau nggak salah. Terus yang fixnya itu tahun 1947, itu yang keempat. Pokoknya itu kayak rancangan undang-undang, ada pasal-pasal segala macam. Ada 170 pasal negara yang nandatanganin peraturan perang itu. Dan asal lo tahu, Israel menjadi salah satu yang nandatanganin. Berarti udah hak asasi manusia kena dong nih. Udah ngelanggar aturan. Iya dong. Aturannya intinya begini, lu nggak boleh nargetin warga sipil, Iya betul. rumah sakit, medis. Yang kita lihat apa sekarang? Ya kan, tempat-tempat warga sipil, medis tembak. Media Tangkap-tangkap. deh. Iya. juga. Media gue bukannya gimana Kita tapi hasil kesampingkan aja ngobrol-ngobrol. Iya. Tapi ya emang kalau itu mah jatuhnya ini apa, kena peluru nyasar. Bukan, maksud gue yang masalah yang Jauh gitu. gedung tadi loh. Apa? Masalah gedung tadi. Oh iya. Oh masalah gedung tadi gue kira yang lain-lain. Itu masalahnya, Sorry. asal lu tahu ya, medis aja nih. Medis kan di samping kanan atau kirinya biasanya ada lambangnya. Itu supaya apa kalau bukan buat ngasih tahu ini medis dan ditembak. Sekarang tenaga medis di sana aja udah banyak banget yang meninggal. Ya kan? Tapi itu ada ini enggak? Apa sih namanya? Perang jobi gitu kalau ada korban. Justru tentang konvensi Jenewa itu tujuan utamanya mengatur korban perang. Masalahnya adalah banyak banget itu udah nggak pentingin lagi. Sanksinya ada gak tuh? Nah, Wah, itu gua dia. nggak tahu tuh sanksi. Nah, kalau- Masuknya sanksi itu ke PBB lagi harusnya. Nah si sanksi ini sebenarnya Itu pakai ada seharusnya karena pasca perang dunia kedua itu ada kayak misalnya Jepang 100% harus bertanggung jawab karena mereka kalah juga kan. Bertanggung jawab atas Kerugian perang. kerugian perang di Indonesia, makanya Iya, kita kan dapat duit banyak banget dari Jepang. Dan mereka setahu gua nggak boleh membangun membangun sorry ini gue lupa banget, industri tembak-tembakan, industri militer. Iya, dan gue juga makanya kalau kadang-kadang lu suka mikir nggak sih kayak orang-orang lihat bikin video-video di Jepang tapi kayaknya nggak pernah lihat tentara Jepang sekarang bentuknya seperti apa kan. Iya kan? Iya, ada kayak gitu. Nah, mungkin setelah si mediasi ini nanti si Israel ini juga bukan satu-satunya tapi setahu gua mungkin nanti setelah mediasi kalau emang dimenangkan oleh Palestina dan Gaza buat Palestina lagi atau gimana pun nanti Israel bisa juga kena. Tapi gue mau menjawab pertanyaan dulu, Sas. Gue tahu jawaban kenapa tentara Jepang itu nggak kelihatan, nggak ada. Kenapa? Ninja.
Guyon dikit lah ya. Gue serius nih tadi nih. Gue kira gue Apa salah nih, nih. apa nih? Aduh, gue salah nih. Guyon Aduh, dikit lah ya. gue Ini dikoreksi pas di tempat nih, gue dikoreksi. Jaya pakai push hilang gitu. Gua setahu gue gitu, tapi kalau masalah kerugian perang, pihak yang bertanggung jawab harus memberikan tadi Tapi Intinya ninja ganti berisik nggak rugi sih? lah. ganti rugi. Ninja berisik nggak sih? Ya udahlah. Ya, intinya tanggung jawab dia ya harus ganti rugi. Dan masalahnya itu juga udah sering dikesampingkan sih menurut gua. Tapi kan ini konfliknya belum selesai dong. Berarti kalau misalnya emang nanti suatu saat insya Allah amin selesai, Nah itu kalau gitu, kalau ngomongin kepercayaan ya, ya udah itu kita nggak usah kesampingkan. Tapi kan ini kita ngobrolin kemanusiaan ya, dari sisi kemanusiaan. Nah, kalau misalnya emang udah selesai dan bagaimanapun akhirnya, semoga yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Ada rasa keadilan Iya, lah benar. sama apa antara gak usah ganti rugi deh. Ibaratnya ya, gue coba objektifnya tapi kata-kata gue bakalan subjektif gimana tuh. Nggak apa-apa, kita anggap objektif. Ibaratnya si pihak B-nya cabut aja udah, gak usah ganti rugi juga kita sebenarnya udah seneng. Ya nggak Iya sih? iya iya. Iya sih. Masalahnya ya, Tapi Dan- kalau misalnya kita ngelihat dari perspektif Yahudi, misalnya disuruh cabut, mereka cabut kemana? ya nggak mau, nggak bakal ada jalan tengah kalau kita ngomongin tentang kepercayaan itu. Tapi masalahnya adalah korban-korban itu ya, yang meninggal tuh bukan gara-gara serangan pihak Israel doang, tuh nggak lo, sampai ada yang bunuh diri. Saking stres. Iya. Gue lihat di awal-awal tahun 2020, awal-awal covid kan lagi ditempa banget ya, Iya. banyak tuh yang bunuh diri dari situ. Gue kira gara-gara pasca ya, lagi gara-gara ada covid segala macam, ternyata dari tahun 2017 segala macam banyak orang-orang di Gaza sana yang milih ya bunuh diri supaya ya udah. Lebih cepat. Iya, ya saking gimana sih lu tiap hari kena rudal ditembakin, lu keluar mau ke pasar kayak kagak bisa. Ditambah kalau ada keluarga terdekat lu kan yang kena dampaknya kan pasti down banget cuy. Tiap hari lagi kenal lagi. Iyalah. Dan masalahnya Psikis. Gimana sih? Gila lu. Pada senyum gitu kan. Tapi kenapa itu nggak pernah diangkat ya? Nah, Mas, Oh yang bunuh diri. Iya. jarang tuh tuh dia baca. menurut gua gini ya, enggak gini loh, setahu yang sepenglihatan gua, konflik-konflik di Gaza ini kan terjadi sebenarnya setiap hari loh. Iya. Tapi masalahnya adalah tiap ada satu isu aja gede-gedean tuh jedar diangkat ke media segala macam diomongin, terus besokannya hilang lagi. Kalau kalian tahu, ingat tahun 2010 atau 2012an Rame. tiap hari di TV kan, tiap hari bener-bener di TV Gaza segala macam ya, terus hilang, terus tahun depan 2 tahun kemudian ada lagi, padahal konfliknya tiap hari cuy. Tapi emang kayak gitu gak sih sistemnya kan? Nggak mungkin terus di blow up terus. Mereka butuh konten yang baru kan. Kalau media Iya, dari secara segi media ya, iya. kan ya. Iya kita- makanya kita- itu udah seiring. kita udah kacamata maklumin media, lah. iya. Udah nggak mungkin. Tapi ada juga pasti media-media yang emang cuma fokus sama itu, tapi yang kita mungkin tidak tahu. Iya yang tadi tuh yang media si Mas Omi. Iya, kita kan kurang baca juga. Cuma masalahnya gini ya, kita udah ngomongin tentang kemanusiaan, menurut gua tuh udah nggak bisa lah cuma sekali-sekali doang. Ketika lu udah nyinggung soal kemanusiaan, lu harus bertanggung jawab sama perkataan lu perjuangin terus-terusan. Nggak bisa nih sekarang doang cetar naik, ayo tolak ini, ayo merdekakan, ayo bebaskan segala macam, terus hilang diem, terus ada lagi ayo bebaskan lagi, diem lagi. Itu maksud gua kalau lu diem naik gitu, sama aja lu kayak melecehkan perjuangan lu yang sebelum-sebelumnya gitu. Betul. Jadi itu emang salah satu rasa yang terbesar lu itu. Ini kita mau rada tutup lagi ya. Gimana nih Ya. sebagai kita aja deh dulu deh sebagai warga negara Indonesia atau enggak spesifiknya lagi mahasiswa, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sih? Oh iya, kan kebetulan kita juga bukan media. Mungkin yang bisa kita lakuin, kalau gue mungkin hal yang kecil banget sih. Gue jadi lebih menghargai hal-hal yang ada di hidupan gue. Mungkin kalau personal gue ibadah. Apa yang bisa iya. Oh ibadah. Bridgingnya agak panjang ya. Iya. halus gitu. dia, halus Intinya ibadah intinya. Dan itu apa sih? Mungkin bukan jadinya gue bisa mengingat lagi bahwa di Palestina itu tidak istimewa kita di Indonesia, dan gue lebih semangat lagi dalam bermasyarakat dan mungkin bisa berguna. Untuk Udah, udah enggak usah Ini kejauhan terseret nih. kita ini terseret dalam obrolan Nabil. Gue pengen ngasih tahu aja kalian semua sih, ketika ya tadi ngomongin manusia itu nggak gampang, nggak sesimpel yang kalian kira.
gue punya sebutan untuk orang-orang ini ya, tapi gue bakal pakai kata yang nggak pantas sih buat ngomongin topik ini. Gue punya sebutan itu aktivis ngacengan. Naik Kenapa nih, sih kacengan anjing? turun lagi. Maksud gue tentang konflik Gaza aja ya. Gue lihat di Instagram teman-teman gue langsung bilang, ayo donasi, ayo tolak, ayo kemerdekaan gini, ya kan? Itu. Bulan depan kagak ada. Iya, Isunya iya, udah iya. turun, nggak ada yang ngomong. Terus ada lagi isu apa? Ayo bebaskan gini-gini. Alah, Udah pertanyaan gue cuma satu. Mereka yang nge-share sebenarnya donasi nggak sih? gua pribadi ya. Kalau kalian tahu, gua nggak pernah nge-share kayak gitu karena gua tahu diri gua tuh belum bener. Ya. Sebelum kita benerin yang di atas yang lebih besar, gue percaya gue harus benerin diri gue dulu. Karena aneh nih ya kalau kita bilang kita memanfaatkan konflik Gaza demi ketenaran kita dianggap wah ini orangnya aktivis banget nih, wah dia Dia peduli. speak up banget nih. Tapi Iya, sorry men. Ji, kan kalau kita lihat dari point of view-nya dari masyarakat awam ya, yang kalau kita mengaplikasikan pakai idealisme semua itu nggak ada yang gerak berarti, yang juga belum benar. Sebenarnya penting Belum benar. untuk kita bersuara itu sebenarnya penting ya. Iya. Walaupun sekali-sekali penting, tapi alangkah baiknya kalau alasan lu tuh lebih mulia daripada itu. Tahu nggak sih lu? Yang jadi permasalahannya kan yang pada nge-share atau segala macam, kita nggak tahu dia apa dasarnya ada nggak. Iya, Ngerti jangan nggak? ikut-ikutan doang Jangan, gitu iya. maksud gua. emang mereka berkata fungsinya itu gimana sih? Penting buat nge-share itu penting banget menurut gua. Mereka bisa jadi walaupun kecil bisa membawa dampak yang Iya. mungkin singkat itu dan Iya. bisa Iya, gua mengajak ngerti. orang-orang yang mungkin punya konsistensi Iya. yang kuat kayak lu yang tadinya nggak aware jadi aware. Iya, makanya Walaupun gua bilang penting. walaupun mereka sebenarnya cuma eksistensi doang. Iya. Bisa jadi kan. Ya bisa jadi, gua nggak bilang bisa jadi dan itu penting harus dilakukan. Cuman alangkah baiknya kalau alasan lu tuh lebih mulia daripada lu pengen dicap Iya. aktivis bicara kemanusiaan. Karena kalau kita ambil contoh kasus yang sekarang terjadi, asal kalian tahu, sekitar bulan lalu itu Israel udah ngirim roket lagi ke Gaza. Mana ada yang bersuara? Mana? Kenapa baru sekarang lu ngomong? Ya kan? Karena sebelum-sebelumnya tuh pun udah terjadi. Serangan-serangan ringan aja udah terjadi, terus mana suara kalian? Emang hidup itu paradoks ya, Biji. Kayak gini maksud gue. Udah cukup. Saat dimana Ning nyeret nih ngomongin hidup. iya Hidup, udah hidup, kayak. lanjut. Jadi kita jadi tahu outputnya ya bahwa ternyata konflik di Israel dan Palestina itu tidak hanya agama yang pertama jelas, itu juga menyangkut Banyak hal hal-hal yang lain juga yang selain agama. sebenarnya sangat rumit kalau kita Iya. Lebih kompleks lah Masalah itu. geopolitik. Kami juga menyarankan untuk kalian membaca ulang semua perkataan kami, diriset ulang sehingga Jadi jangan diterima mentah-mentah. ya, lah. jangan Iya. diterima Ya, mentah-mentah perkataan kita. karena kami manusia juga bukan robot yang tahu segalanya, bukan Dan- Tuhan lah dan ya. jelas kita Robot seperti- tidak tahu segalanya dong. Ibaratnya Tuhan. kita mancing kalian untuk nyari tahu, Iya. jangan kayak ya ikut-ikutan aja, cari tahu lah lebih dalam gitu. Cari tahu lebih dalam. Segitu aja dari kami. Tunjuk lagi nih. See you. See you later.